Di tahun 2018, seorang blogger Amerika bernama James Clear nulis sebuah buku produktivitas berjudul Atomic Habits. Tujuannya simpel banget. Dia cuma mau sharing ilmu berdasarkan pengalamannya. Gak ada gelar profesor, gak ada pengalaman nulis buku, murni cuma niat seorang amatiran. Siapa yang sangka kalau awal yang sederhana itu malah berujung pada lahirnya buku produktivitas terlaris sepanjang masa. Sejak cetakan pertama terbit, kini Atomic Habits sudah terjual lebih dari 25 juta kopi. Ya, kamu nggak salah lihat. Di era medsos ini, ada buku yang saking bagusnya bisa kejual sampai sebanyak itu. Kerennya lagi, buku ini sudah diterjemahin ke lebih dari 60 bahasa dan nggak pernah absen muncul di jajaran atas daftar buku laris New York Times. Kok bisa buku ini menarik hati begitu banyak orang? Emangnya iya sebagus itu? Terus apa bedanya sih dari buku-buku self-improvement yang lainnya? Buat yang hidupnya berubah setelah baca buku ini, pasti tahu jawabannya. Nah, yang belum, tonton video ini sampai habis. Selamat datang di layar kertas, dan video ini akan membahas 3 alasan kenapa lebih dari 25 juta orang beli buku Atomic Habits. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear. Buku yang mau membantu, bukan sok pintar. Atomic Habits pastinya bukan buku pertama yang bahas seputar topik produktivitas dan kebiasaan baik. Ada buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, karya Stephen Covey, dan Power of Habit, karya Charles Duhigg yang sudah terbit lebih dahulu. Kalau dari segi isi, sebenarnya buku-buku itu nggak kalah bagus, malah mungkin lebih daging. Tapi kok bisa ya Atomic Habits tetap lebih populer? Alasannya simpel. James Clear nulis Atomic Habits sedemikian rupa supaya ramah pembaca pemula. Konsep-konsep psikologi ribet dia ceritain ulang dengan bahasa sederhana. Banyak contoh kehidupan sehari-hari dia masukin supaya kita cepat paham. Dan tiap bab juga ia atur supaya ringkas serta lengkap pakai rangkuman di akhir. Banyak penulis yang ngakunya nulis buku ramah pembaca, tapi hanya beberapa yang benar-benar serius seperti James Clear. Alasan lain yang juga krusial adalah konten dari Atomic Habits itu sendiri. Di saat buku-buku sejenis lainnya fokus ke mengapa kita harus berubah, buku ini kasih sesuatu yang beda. Atomic Habits fokus ke bagaimana cara berubah yang mudah. Buku ini nawarin panduan praktis bagi siapapun yang mau bangun kebiasaan baik atau ninggalin kebiasaan buruk. Solusi yang ada pun sangat mudah jika kamu bisa langsung praktek. Beda dari buku self-help atau self-improvement tradisional yang nuntut untuk merubah hidup kita 180 derajat. Atomic Habits malah suruh kita untuk pelan-pelan. Cukup jadi lebih baik 1% tiap harinya melalui hal-hal kecil, maka hidupmu akan berubah. Dengan mengubah fokus dan intensitas ke konsistensi, ada beberapa yang seolah terlepas. Kita jadi lebih berani dan bersemangat untuk mulai bangun kebiasaan baik karena bebas dari tuntutan harus langsung sempurna. Atomic Habits yang nawarin solusi berbasis sistem, konsistensi, dan improvisasi berkala secara akurat ngejawab persoalan kita yang mau jadi lebih baik tapi nggak mau ribet. Bahkan buku ini juga jadi pegangan perusahaan dan pemimpin. Ada yang mau bentuk tim lebih baik. Ada juga yang mau bangun budaya perusahaan yang lebih efisien. Makanya nggak heran kalau James Clear sering jadi pembicara di perusahaan-perusahaan top seperti Google, Microsoft, dan Pfizer. Kesuksesan Atomic Habits bukan karena faktor keberuntungan aja. Ada penulis yang mampu menawarkan konsep pengembangan diri realistis. Ketika buku-buku lain buat kita ngerasa bersalah karena kurang niat buat bentuk kebiasaan positif, Atomic Habits hadir buat kasih tahu kalau yang salah itu bukan kamu, tapi sistemnya. Selama ini, kamu gagal karena belum ketemu sistem yang pas saja. Untungnya, masalah itu bakal langsung selesai dengan membaca buku karya James Clear ini. Konsep produktivitas unik, kebiasaan berbasis identitas. Atomic Habits mampu menarik perhatian banyak orang karena nawarin sebuah konsep yang unik. Konsep yang jarang orang pikirin tapi benar-benar efektif, yaitu kebiasaan berbasis identitas. Clear bilang kalau kebiasaan dan identitas adalah dua hal yang nggak bisa dipisahin. Untuk bangun kebiasaan baru, kamu juga harus bikin identitas baru. Ini karena perubahan sejati dimulai dari perubahan identitas.
Clear ngerasa kalau kebanyakan buku produktivitas atau self-improvement fokus ke hal yang salah. Buku-buku itu lebih banyak bahas tujuan seperti cara turunin berat badan 10 kilo dalam sebulan, cara berhenti begadang, atau cara berhenti main medsos. Sekilas nggak ada yang aneh. Pertama, kita punya tujuan. Terus kita cari cara buat bentuk kebiasaan baru untuk capai tujuan itu. Tapi disitulah letak kelemahannya. Menurut Clear, kekurangan dari pendekatan tadi adalah kita jadi terlalu fokus ke tujuan. Jadi ketika nantinya kamu sudah mencapai tujuan itu, niatmu untuk pertahanin kebiasaan baik yang selama ini udah jalan bakal hilang. Akhirnya, yang ada malah kamu bakal riset ke setelan pabrik. Supaya lebih jelas, ayo kita lihat cerita yang satu ini. Kenalin, si John, seorang pria biasa yang sehari-hari kerja di salah satu bank nasional di Jakarta. Ceritanya si John ngerasa berat badannya udah terlalu tinggi. Bajunya mulai sesak dan nafasnya mulai pendek. Akhirnya, dia mutusin buat nurunin berat badannya pakai program diet 30 hari. Selama 1 bulan, John mulai ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baru kayak bawa bekal dari rumah, berhenti beli gorengan, dan ganti kopinya jadi americano. Karena konsisten, John pun berhasil nurunin berat badannya sampai 5 kilo. Tujuannya pun tercapai. Celakanya, setelah mencapai berat badan target, John jadi nggak disiplin dan balik ke kebiasaan lamanya. Malah jadi lebih parah. Akhirnya berat badan si John balik lagi kayak semula. Cerita si John adalah kasus yang sering kali terjadi. Bangun kebiasaan dengan basis tujuan cuma akan kasih dampak jangka pendek. Fokus ke hasil sementara buat orang lupa tentang pentingnya mempertahankan kebiasaan baik dalam jangka panjang. James Clear mau nyadarin orang tentang kesalahan ini. Melalui bukunya, ia mau kita fokus ke proses alias sistem. Tujuan awal memang bagus buat kasih kita arah, tapi sistemlah yang bakal buat kita terus konsisten dan berhasil. Kalau kamu cuma fokusnya ke tujuan, kamu bakal ngerasa gagal terus sebelum tujuan itu tercapai. Sedangkan kalau kamu fokus sama proses, kamu bakal ngerasa sukses tiap kali berhasil jalanin rutinitasmu. Perasaan sukses ini bakal buat kamu jadi makin semangat dan terus konsisten tiap harinya. Ini perubahan mindset yang kelihatan sepele, tapi sangat krusial. Clear kemudian kenalin konsep identity-based habits, atau kebiasaan berbasis identitas. Inti dari konsep ini adalah kamu harus mengubah caramu lihat diri sendiri supaya bisa berubah secara permanen. Hei, gimana maksudnya? Simpelnya, kamu harus nentuin mau jadi orang kayak apa. Mau jadi atlet top, pebisnis sukses, chef ternama, pemain musik handal, apapun itu. Setelah punya bayangan itu di kepala, coba tulis apa rutinitas hariannya. Setelah dapat identitas yang kamu mau dan rutinitasnya, baru kamu bentuk kebiasaan yang sesuai. Kalau kata Clear, jangan mikir saya mau rutin lari supaya bisa lari maraton. Tapi, saya sekarang adalah pelari maraton, jadi rutinitas saya harus kayak pelari beneran. Ini sebenarnya bukan konsep yang benar-benar baru. Kebiasaan berbasis identitas ini manfaatin kebutuhan psikologis manusia terhadap konsistensi diri. Manusia selalu mau nyamain perilaku mereka sesuai dengan identitas yang mereka yakini. Kebiasaan adalah bukti dari identitas kita. Jadi ketika kamu sudah mantap punya identitas sebagai seorang pelari, otakmu dengan sendirinya bakal dorong kamu buat rajin lari sekaligus menghindari kebiasaan melenceng kayak tidur atau main game seharian. Begitu pula kasusnya pada penulis, chef, entrepreneur, dan musisi. Identitas adalah dasar perubahan. Paham inilah yang buat konsep milik Clear efektif dalam membentuk kebiasaan jangka panjang. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena salah mindset. Selama ini, kalau mau bentuk kebiasaan baik, buku-buku nyuruh kita buat fokus ke tujuan. Tapi ternyata, paham itu keliru. Atomic Habits datang menawarkan konsep berbeda yang jauh lebih efektif. Ternyata, kunci buat bangun kebiasaan baik adalah sistem identitas. Dengan menyatukan kebiasaan baru dengan keseharian, bukan saja kita bisa menjadi lebih baik, tapi perubahan itu bakal awet. Solusi produktif praktis, 4 hukum kebiasaan. Atomic Habits nggak cuma berhenti di konsep aja. Ada banyak solusi praktis mudah yang ditawarkan ke pembaca. Clear yakin kalau hidupmu pasti berubah setelah baca sampai habis.
Bagian inilah yang jadi alasan utama kenapa 25 juta orang beli buku ini. Supaya bisa sukses ngebentuk identitas baru, langkah terbaik tentunya adalah pakai metode-metode praktis. Ide bagus yang ribet pasti akan selalu kalah sama yang biasa aja tapi mudah kita terapin. James Clear merumuskan 4 langkah untuk ngatur ulang kebiasaan kita yang acuannya adalah eksperimen psikolog kawakan Edward Thorndike. Penelitian Thorndike mengungkap kalau kebiasaan manusia terbentuk melalui 4 tahapan, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan imbalan. Kalau cuma sampai sini, Atomic Habits bakal sama kayak buku-buku lain yang isinya membosankan dan membingungkan. Untungnya, Clear tahu persis kalau kita butuh panduan yang simple dan praktis. Makanya, kemudian dia ceritain ulang 4 langkah tadi jadi 4 hukum kebiasaan versi Atomic Habits. Yang pertama, buat jadi terlihat. Yang kedua, buat jadi menarik. Yang ketiga, buat jadi mudah. Dan yang terakhir, buat jadi memuaskan. Ayo kita lihat satu-satu supaya kamu tahu betapa mudahnya buat pakai 4 hukum ini. Baik untuk bangun kebiasaan baik, ataupun kalau mau hilangin kebiasaan buruk. Hukum pertama, buat aktivitas itu jadi terlihat. Atau kalau kasus yang ngilangin kebiasaan buruk, buatlah jadi nggak kelihatan. Semua perubahan mulai dari kesadaran kita. Untuk mulai kebiasaan baik, kita butuh tanda atau petunjuk yang bakal maksa kita untuk mulai. Kuncinya adalah lingkungan sekitar kita. Intinya buku ini nyuruh kamu buat ngatur lingkunganmu sedemikian rupa buat dukung tujuanmu. Kalau kamu mau mulai rajin lari, coba taruh pakaian lari dan sepatumu di tempat-tempat yang gampang kelihatan. Kalau kamu mau mulai rutin baca buku, bawalah buku kemanapun kamu pergi dan bawa sampai ke kasur. Benda-benda ini fungsinya adalah sebagai petunjuk yang bakal selalu ngingetin kamu. Tiap kamu lihat barangnya, kamu langsung ingat dan tergerak buat ngelakuin kegiatannya. Mereka ini ibarat tangan tidak terlihat yang punya pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan kita. Semakin strategis penempatan petunjuk ini, maka akan semakin mudah juga untuk kita memulai. Nah, kalau kamu mau ngilangin kebiasaan buruk, tinggal lakuin kebalikannya. Kalau nggak ada petunjuk barang yang jelas atau bingung mau mulai dari mana, kamu bisa coba teknik habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Teknik di mana kamu nambahin kebiasaan baru ke rutinitas yang sudah dijalani saat ini. Formula simpelnya adalah setelah bla bla bla, saya akan bla bla bla. Contohnya bisa kayak setelah minum kopi pagi, saya akan meditasi selama 1 menit. Atau setelah mandi sore, saya nggak akan pakai HP selama sejam. Formula ini sangat efektif karena ngilangin beban mental kita buat ngerencanain kapan kita akan mulai kebiasaan baru. Dengan memasangkan kebiasaan baru dan kebiasaan lama, kita seolah minjem kekuatan rutinitas yang sudah ada, yang mana bakal memperkecil kemungkinan gagal. Selanjutnya, hukum kedua adalah buat aktivitasnya jadi menarik. Ini kaitannya adalah soal gairah. Otak kita selalu mencari hal-hal menyenangkan. Makanya, kita selalu lebih bergairah buat lakuin hal-hal seru kayak nonton film atau makan es krim favorit. Begitu pula sebaliknya. Kita sulit buat rajin olahraga atau makan sehat karena biasanya nggak seru. Secara nggak sadar, otak buat kita menjauh dari hal-hal membosankan. Maka dari itu, langkah penting untuk bangun kebiasaan baik selanjutnya adalah buat aktivitas itu jadi semenarik mungkin. James Clear nyaranin untuk pakai teknik temptation building atau paket godaan. Inti dari teknik ini adalah kamu gabungin aktivitas yang kamu harus lakuin sama aktivitas yang kamu suka. Tentu, aktivitas untuk masing-masing kategori bakal beda untuk tiap orang. Dalam bukunya, Clear nyeritain tentang mahasiswa elektro dari Irlandia bernama Ronan Bryan. Si Ronan ini suka banget nonton Netflix. Di sisi lain, ia sadar butuh rutin olahraga. Bermodalkan ilmu tekniknya, Ronan kemudian modifikasi sepeda statisnya supaya nyambung ke laptop. Inilah contoh teknik paket godaan. Ronan gabungin kegiatan favoritnya yaitu nonton Netflix sama aktivitas yang harus ia lakuin yaitu olahraga. Teknik ini sangat efektif karena bisa buat aktivitas ngebosenin seketika jadi lebih menarik. Tentunya, kamu nggak perlu se-ekstrim Ronan Bryan. Kamu bisa lakuin yang simpel-simpel aja. Bisa seperti minum kopi favorit pas ada kerja berat, atau dengerin playlist favoritmu khusus pas olahraga. Kalau kamu ngerasa teknik ini kurang cocok, tenang, ada alternatif lain. Coba gabung ke komunitas. Buat kamu yang mau rajin lari,
Masuklah ke klub lari. Komunitas punya kekuatan untuk bikin sebuah aktivitas jadi menarik. Ini karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita adalah peniru handal. Kalau semua orang di sekitar kita adalah pelari, maka secara nggak sadar kita juga mau seperti itu supaya nggak beda sendiri. Inilah kenapa orang yang punya komunitas biasanya mampu konsisten untuk waktu yang lama. Setelah kasih tanda dan buat jadi menarik, tantangan selanjutnya adalah soal eksekusi. Masuklah kita ke hukum ketiga, yaitu buatlah jadi mudah. Ini adalah fase paling penting. Niat aja nggak cukup buat mulai kebiasaan baik. Kegiatan itu juga harus mudah. Ini karena manusia secara natural akan milih opsi yang butuh usaha paling kecil. Jadi semakin gampang aktivitasnya, maka kemungkinan buat kamu lakuin bakal semakin besar. Ini namanya jalur upaya sekecil-kecilnya. Cara buat sebuah kegiatan jadi mudah adalah dengan ngurangin berbagai hambatan yang mungkin muncul. Ini berlaku juga sebaliknya. Kalau kamu mau ngilangin kebiasaan buruk, buatlah jadi banyak hambatan. Ada 2 metode praktis yang James Clear tawarkan. Yang pertama, ada belajar merancang lingkungan kita. Ini kurang lebih mirip kayak di hukum pertama. Bedanya, ini lebih ekstrim. Kamu harus mengubah area sekitarmu secara drastis supaya hambatannya makin kecil dan kamu makin mudah buat mulai. Contoh paling simpel nih, misalnya kamu mau mulai diet sehat. Orang-orang biasanya bakal cuma fokus ke makanan utama. Mereka bakal berusaha ngurangin porsi atau ganti ke opsi yang lebih sehat. Cara seperti ini nggak salah, tapi susah. Makanya banyak yang nggak bisa konsisten. Nah, kalau pakai metode merancang lingkungan, kamu harus ngilangin semua sumber-sumber penyebab diet nggak sehat yang ada di sekitarmu. Buang semua minuman manis kayak soda atau teh kemasan yang ada di kulkas. Ganti sama yang penting-penting aja kayak air dan susu segar. Terus, hilangin semua snack-snack kemasan yang ada di meja makan, lemari, atau tempat apapun itu di rumahmu. Sebagai gantinya, kamu bisa taruh buah. Dengan ini, kamu sudah atur lingkunganmu supaya penuh dengan sumber makanan sehat. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Nggak akan ada diet buruk kalau semua makanan dan minuman nggak sehat udah hilang. Metode kedua yang nggak kalah penting adalah aturan 2 menit. Hal yang susah dalam membangun kebiasaan di awal adalah soal memulai. Seringkali kita malas dan menunda-nunda. Untuk ngakalin itu, James Clear rekomendasiin teknik aturan 2 menit. Aturannya simpel aja, ketika kamu mau mulai kebiasaan baru, hal itu harus bisa selesai dalam waktu 2 menit. Loh, tapi kan gak semua bisa selesai dalam 2 menit. Yes, gak semua kegiatan bisa selesai secepat itu. Makanya, kunci dari metode ini adalah memecah kegiatan besar ke bentuk yang lebih kecil. Contohnya nih, kamu mau rajin baca buku. Tentunya bakal sulit buat kamu untuk biasain diri baca 1 buku per bulan. Tapi gimana kalau baca 2 halaman per harinya? Gampang kan? Dan pastinya nggak sampai 2 menit. Clear bilang tujuannya memang bukan langsung mencapai hasil akhir. Aturan ini ada buat bantu kita untuk ngelawan kebiasaan suka nunda-nunda. Aturan 2 menit mempermudah kita buat mulai. Ketika sudah memulai, momentum psikologis akan bekerja dengan sendirinya dan lama-lama kamu bisa mencapai targetmu. Memulai dari hal-hal kecil akan membangun konsistensi, yang mana punya peran penting pada kesuksesan jangka panjang. Hukum terakhir punya kaitan erat dengan fase imbalan dalam eksperimen Thorndike tadi. Untuk mastiin supaya suatu aktivitas berubah jadi kebiasaan, manusia butuh imbalan. Tanpanya, kegiatan apapun itu, cepat atau lambat, bakal kita tinggalkan. Makanya, hukum keempat fokus ke membuat kebiasaanmu jadi memuaskan. Supaya kebiasaan bisa mudah terbentuk dan tahan lama, manusia perlu dorongan eksternal instan. Perilaku yang dapat hadiah akan kita ulangi, sedangkan yang dapat hukuman akan kita hindari. Ini adalah aturan tertinggi perubahan perilaku menurut Clear. Bentuk paling simpel dorongan positif adalah reward-reward kecil yang kamu dapat tiap kali berhasil selesaiin aktivitasmu itu. Teknik paling efektif yang bisa kamu pakai adalah habit tracking alias memantau kebiasaanmu sendiri. Bentuknya bisa macam-macam, bisa catatan di notes HP, atau nulis manual di buku. Ini adalah cara sederhana buat ngukur apakah kamu sudah konsisten. Kalau jawabannya iya, kamu jadi langsung tahu dan merasakan ada kemajuan. Menariknya,
Gak ada lagi perasaan yang lebih memuaskan dibanding ngerasa kalau kita sudah mengalami kemajuan. Teknik ini sekaligus berfungsi untuk menjaga supaya kita konsisten. Dengan terus mantau, kita pasti jadi lebih sadar. Kalaupun ada hari-hari yang gagal, kamu bisa jadi cepat buat memperbaikinya supaya nggak keluar dari jalur. Keempat hukum ini efektif bukan hanya karena gampang pakainya, tapi karena basisnya adalah sains atau spesifiknya psikologi manusia. 3 hukum awal bakal ningkatin kemungkinan kamu untuk mulai dan hukum keempat bakal mastiin kamu untuk konsisten. 4 hukum praktis inilah yang buat orang-orang jatuh cinta sama buku Atomic Habits. Banyak yang kasih review bagus, nggak sedikit juga yang ngerekomendasiin buku ini ke temen-temennya. Maka nggak heran kalau penjualannya bisa tembus puluhan juta kopi di seluruh dunia. Buku yang mengguncang dunia. Di era di mana manusia selalu ingin jadi lebih baik tapi bingung bagaimana caranya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang datang sebagai penyelamat. Kalau ada satu kata buat deskripsiin buku ini, mungkin yang paling mendekati adalah presisi. Mulai dari judul, topik, format, hingga solusi praktis di dalamnya, buku ini seolah terakhir hanya untuk jawab keresahan kita masyarakat abad 21. Sebagai salah satu dari 25 juta orang pembeli dan pembaca, kami mengakui kalau Atomic Habits memang layak untuk mendapatkan titelnya sebagai buku produktivitas terbaik saat ini. Konsepnya keren, bahasanya gampang, dan solusinya juga mudah buat diterapkan. Bahkan, penulisnya selalu cantumin rangkuman materi di akhir tiap bab yang semakin mempermudah pembaca. Nggak heran sih kalau banyak ulasan positif dari orang-orang yang hidupnya berubah setelah baca buku ini. Karena ya emang sebagus itu. Buat kamu yang penasaran dan mau gali lebih dalam, tentunya bisa langsung baca buku Atomic Habits. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Karya James Clear. Coba resapi dan praktekin ilmu-ilmu yang ada. Pasti hidupmu akan jadi jauh lebih baik. Nah, sebelum lanjut tonton video lain, apakah kamu tertarik buat baca buku ini? Atau buat kamu yang sudah baca, apakah buku ini memang layak mendapatkan popularitasnya? Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk nonton video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Kalau kamu ada pendapat berbeda, ayo kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.